Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pertemuan ke-13 tentang administrasi pengadaan barang atau jasa. Next slide. Kelompok 2 terdiri dari Aulia Zaldiana Putri, Kadifa Zara Lutfani, Ajeng Firayanti Pratiwi, dan Indah Putri Rahayu. Next. Pengadaan barang atau jasa adalah merupakan usaha pihak pengguna untuk mendapatkan barang dari pihak penyedia dengan cara pembelian. Pembeli ini ada beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu pembelian langsung kepada penyedia, membeli dengan menunjukkan penyedia secara langsung, pembelian dengan cara lelang, dan lain-lain. Pengertian pengadaan barang atau jasa menurut pemerintah. Menurut bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 tahun 2018, pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja, perangkat daerah, atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan barang atau jasa tersebut dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang atau jasa. Next slide. Fungsi pengadaan yaitu menyediakan sejumlah material sesuai kebutuhan produksi. Material harus tersedia dalam jumlah yang cukup dengan standar mutu yang sudah ditetapkan. Menurut Supriyanto dan Mas Ruch, tahun 2018, secara spesifik fungsi pengadaan terdiri dari dua, yaitu fungsi perencanaan pembelian atau pengadaan, fungsi pelaksanaan pembelian atau pengadaan. Tujuan pengadaan barang dan jasa mengadakan pengadaan barang atau jasa, pemerintah mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pusat maupun daerah. Adapun tujuan dalam sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018, yaitu yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dan dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyediaan. 2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. 3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. 5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Next. Proses perencanaan pembelian. Awal dari proses pengadaan yang dilakukan oleh Departemen Purchasing yang diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek yaitu perencanaan untuk waktu yang singkat atau sering disebut dengan perencanaan operasional. Ketiga perencanaan tersebut akan membutuhkan sebuah organisasi untuk mencapai perencanaan yang baik. Yang kedua ada perencanaan jangka menengah, disebut juga dengan perencanaan strategis yang dirancang untuk 4-7 tahun. Rencana strategis merupakan sebuah perencanaan secara menyeluruh yang akan merumuskan arah organisasi dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan yang lebih umum dan belum terperinci yang bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Next slide. Fungsi kontrol biaya pengadaan adalah upaya pengendalian biaya perusahaan yang meliputi biaya operasional, perencanaan, dan pelaksanaan, dan lain-lain. Dalam perusahaan manufakturing pada umumnya, biaya material memiliki bobot antara 60-80% total dari biaya produksi, maka kontrol biaya pengadaan mutlak
Pembelian material harus dapat dijaga dalam harga beli yang wajar dan harus tetap mempertimbangkan faktor-faktor di dalam struktur harga. Departemen purchasing harus mampu melakukan analisis dan menentukan langkah untuk menjaga tingkat kewajaran harga. Next. Fungsi administrasi pengadaan. Tugas dan fungsi pengadaan barang atau jasa secara umum. 1. Tugas pokok secara umum adalah memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa, menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, dan penata-usahaan pengadaan barang dan jasa, serta evaluasi dan penyelesaian sehingga dalam proses pengadaan barang dan jasa. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka bagian pengadaan barang dan jasa secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penyusunan petunjuk teknis dan rencana umum pengadaan barang dan jasa. 2. Pengendalian dan evaluasi kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. 3. Penyelenggaraan administrasi layanan pengadaan barang dan jasa. 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan biaya tugasnya. Yang ketiga, penyelenggaraan fungsinya, maka bagian pengadaan barang dan jasa memiliki uraian tugas sebagai berikut. 1. Menyusun program dan kegiatan bagian pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 2. Pembina membagi tugas, memberi petunjuk, dan menilai hasil kerja bawahan. Yang ketiga, mengkonsultasikan seluruh kegiatan bagian pengadaan barang dan jasa dengan asisten ekonomi pembangunan dan SDA. Proses pengadaan barang dan jasa. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu melalui swakeloka dan melalui pemilihan penyedia. Swakeloka adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga, daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Sementara itu, pengadaan barang melalui penyedia adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Proses pengadaan barang atau jasa dimulai dari pemilihan penyedia dan dengan langkah-langkah berikut. 1. Mempersiapkan pemilihan penyedia. 2. Perencanaan pemilihan penyedia. 3. Melakukan pemilihan penyedia. 4. Pelaksanaan kontrak pengadaan. 5. Pengawasan dan pengendalian pengadaan. 6. Penyerahan hasil pengadaan. Berikut adalah contoh pengadaan barang dan jasa. Proses administrasi pengadaan. Proses administrasi pengadaan meliputi proses perhitungan jumlah pesanan, proses dokumentasi penyerahan, dan proses administrasi pembayaran. Semua tahapan dalam proses pengadaan harus terdokumentasi dengan baik, sehingga mudah melakukan follow up. Untuk memenuhi kebutuhan data sebagai penunjang pelaksanaan pembelian, Departemen Purchasing mempersiapkan database sebagai master data record dan laporan pembelian. Apabila terjadi ketidakmampuan perusahaan supplier dalam melakukan proses penyerahan pemesanan material atau order yang berakibat kurangnya persediaan material untuk memenuhi kebutuhan produksi, jika tidak diatasi akan berakibat terhentinya lini produksi perusahaan, maka diperlukan 1. Line time. 2. Line time untuk persiapan dokumen. 3. Line time pengadaan. 5. Line time untuk memajukan pengiriman. 6. Line time untuk memajukan proses produksi. Yang ke-8, melakukan siklus pemesanan.
alur proses pengadaan material. Yang pertama ada pengadaan langsung. Ini adalah salah satu metode pengadaan yang sangat mudah dan sangat umum dilakukan oleh semua perusahaan, di mana teknik ini sendiri biasanya akan melalui banyak proses dan tentunya saja akhirnya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya yang sangat besar untuk pengadaan, terutama adalah bahan baku yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses produksi dari sebuah perusahaan. Yang kedua, tender pengadaan barang. Beberapa di antaranya Anda mungkin sudah sangat akrab dengan istilah ini. Tender dalam hal pengadaan perusahaan ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan beberapa vendor yang akan memberikan penawaran. Perusahaan nantinya akan memilih vendor yang sesuai dengan pilihannya. Untuk hal ini, baik dari perusahaan atau pemerintah sebenarnya bisa mengadakan tender. Dan pemilihan tender ini biasanya menjadi langkah yang tepat untuk perusahaan agar bisa memperluas network dan mengembangkan perusahaannya. Dan yang ketiga, request for proposal. Sebenarnya ini adalah salah satu teknik pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan permintaan formal untuk mengajukan proposal. Dan biasanya hal ini akan dilakukan saat perusahaan sedang membutuhkan pengadaan barang dan jasa. Next. Yang keempat, request for quotation. Pada dasarnya, dari semua teknik dalam pengadaan material yang ada, ini adalah salah satu metode yang sangat mudah dilakukan. Sebagai perusahaan, tidak perlu untuk melakukan penawaran resmi karena Anda hanya perlu mengirimkan dokumen untuk quotation kepada vendor yang diinginkan, dan penawaran yang ada perusahaan akan dikaji dengan harga jasa dan barang sesuai dengan kebutuhan. Jika sesuai, maka nantinya akan ada surat kerjasama yang disesuaikan dengan surat kerjasama pada tender. Yang kelima, vendor tunggal. Dan teknik yang terakhir yang bisa Anda lakukan saat mencari perusahaan pengadaan material adalah dengan menjadikannya tender tunggal, di mana dalam situasi ini yang terjadi adalah ketika hanya ada satu vendor yang bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dan barang yang dibutuhkan. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan nantinya akan melakukan proses persetujuan dari pihak manajemen karena setidaknya nanti akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jika Anda cocok dengan perusahaan pengadaan, maka perusahaan akan melakukan kerjasama dengan vendor untuk tahap selanjutnya. Nah, itulah mengapa perusahaan harus mengkaji ulang vendor yang memberikan pengadaan. Dengan demikian, maka ini akan menghindari kemungkinan kesalahan yang terjadi. Berikut ini adalah penyusunan kontrol material. Ini pengadaan barang atau jasa. Pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konstruksi merupakan seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ataupun pembuatan fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa konsultasi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang dapat diutamakan adanya
Olah pikir, pengadaan jasa lainnya. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas. Di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Pengadaan barang atau jasa PBJ pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh jasa atau oleh kementerian atau lembaga, satuan kerja, perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Metode pemilihan penyedia jasa, pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, PBJ, pekerjaan penanggulangan akibat bencana alam. Pelelangan umum, pengertian pelelangan umum yaitu proses pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat. Kualifikasi untuk pelelangan umum yang mencakup 13 elemen, yaitu berikut ini. Segmen pasar dan kualifikasi, jadwal waktu pelaksanaan pelelangan umum, syarat peserta lelang, isi pengumuman, prakualifikasi dan pasca kualifikasi, undangan dan penjelasan lelang, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi umum, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, BA, pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan pengaduan, penunjukan pemenang, dan tanda tangan kontrak, pelelangan gagal, dan pelelangan ulang. Pelelangan terbatas. Pengertian pelelangan terbatas, yaitu metode pemilihan pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang desain khusus atau pekerjaan yang bernilai di atas 100 miliar. Kualifikasi untuk pelelangan terbatas yang mencakup 5 elemen, yaitu sebagai berikut ini. Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum, dilakukan apabila diyakini pesertanya terbatas, dan untuk pekerjaan bersifat kompleks, pengumuman mencantumkan peserta yang diundang bila ada peserta lain di luar yang diundang dan memenuhi kualifikasi wajib diikutsertakan dalam pelelangan terbatas. Pesertanya harus lulus kualifikasi. Pemilihan langsung dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Maka pemilihan penyedia barang atau jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya. Serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi. Kualifikasi untuk pemilihan langsung yang mencakup ada 9 elemen, yaitu berikut ini. Yang pertama, hanya untuk PBJ bernilai sampai dengan 100 juta dan kualifikasi lainnya yang sesuai. Next. Pengertian penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara melakukan satu penyedia barang atau jasa dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus. Penyedia barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap satu penyedia barang dan jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Kualifikasinya terdiri yaitu yang pertama, penunjukan langsung. Di sini kita bisa melihat dari kualifikasinya yang jelas kalau penunjukan langsung yaitu pekerjaannya di bawah 50 juta atau pengadaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Next. PBJ pekerjaan penanggulangan akibat bencana alam. Kualifikasinya yaitu pemasukan barang atau keperluan bencana alam, dan dia terkait dengan penanganan darurat atau konstruksi darurat. Jadi pokoknya kalau terkait dengan bencana alam ialah hal-hal dari pengadaan yang bersifat darurat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.